Pernahkah saudara merasa ingin melakukan sesuatu, tetapi seperti ada yang menahan pikiranmu untuk melangkah? Itulah yang disebut dengan mental block. Shalom, mental block adalah kondisi ketika pikiran seseorang mengalami hambatan, sehingga ia sulit berpikir jernih, sulit mengambil keputusan, bertindak, ataupun mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Dalam konteks kehidupan Kristen, mental block dapat dipahami sebagai hambatan dalam pikiran dan hati yang membuat seseorang tidak dapat hidup dalam kebebasan, damai sejahtera, dan efektivitas seperti yang Tuhan kehendaki. Hal ini membuat seseorang sulit berfungsi secara optimal dalam panggilan dan tujuan hidup yang Tuhan sudah rancangkan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan memanggil umat-Nya untuk hidup dalam kejernihan pikiran, damai sejahtera, dan pertumbuhan rohani, bukan dalam ketakutan, kebingungan, atau keterikatan yang menghambat produktivitas kehidupan kita. 7 hal mengenai masalah mental block yang umum dalam hidup kita. Yang pertama, ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ketakutan adalah salah satu penghambat terbesar dalam kehidupan seseorang. Ketakutan membuat seseorang tidak berani melangkah, ragu dalam mengambil keputusan, dan membatasi potensi yang Tuhan sudah berikan. Paulus menegaskan bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberikan kuasa, kasih, dan pikiran yang tertib agar kita dapat bertindak tanpa ada rasa ketakutan. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kekhawatiran yang berlebihan dapat menguras energi dan mental, sehingga membuat pikiran kita tidak fokus. Hal ini sering menjadi bentuk mental block, karena seseorang terus memikirkan kemungkinan buruk, sehingga tidak bisa bertindak dengan tenang. Firman Tuhan mengajarkan bahwa doa dan penyerahan kepada Tuhan akan menggantikan kecemasan dengan damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kita. Yang ketiga, keraguan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Keraguan membuat seseorang tidak stabil dalam berpikir dan bertindak. Keraguan menyebabkan ketidakmampuan mengambil keputusan karena selalu mempertanyakan segala sesuatu. Yakobus menegaskan bahwa orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang keempat, pikiran yang tidak diperbaharui. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pola pikir lama atau duniawi dapat menjadi penghalang besar dalam pertumbuhan seseorang. Mental block sering terjadi ketika seseorang masih terikat pada cara berpikir lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembaharuan pikiran diperlukan agar seseorang dapat melihat hidup dari perspektif Tuhan dan memahami kehendaknya dengan jelas. Yang kelima, keletihan fisik dan mental. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-4 mengatakan, "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, 'Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.'" Keletihan ekstrim dapat menyebabkan seseorang kehilangan motivasi, arah hidup, bahkan harapan. Nabi Elia mengalami kondisi emosional dan mental yang sangat berat hingga ia ingin menyerah. Ini menunjukkan bahwa kelelahan bukan hanya fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental secara serius dan menghambat
kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak dengan benar. Yang keenam, pikiran bercabang atau tidak fokus. Yakobus pasal 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pikiran yang tidak fokus atau terbagi membuat seseorang sulit menyelesaikan sesuatu dengan maksimal. Dalam mental block, hal ini terlihat dari ketidakmampuan untuk menentukan prioritas atau konsisten dalam satu tujuan. Alkitab menegaskan bahwa ketidakfokusan menghasilkan ketidaktenangan dan ketidakstabilan dalam hidup. Yang ketujuh, gangguan atau distraksi. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Distraksi adalah segala sesuatu yang mengalihkan fokus dari tujuan utama yang Tuhan tetapkan. Hal ini bisa berupa kekhawatiran dunia, kesibukan berlebihan, hal-hal yang tidak penting namun menyita perhatian. Penulis Ibrani menegaskan pentingnya melepaskan segala beban agar kita dapat menjalani hidup dengan tekun sesuai dengan panggilan Tuhan. Kesimpulan bagi kita hari ini, mental block bukan hanya hambatan psikologis, tetapi juga dapat menjadi penghalang rohani yang membuat seseorang tidak hidup secara maksimal dalam rencana Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Allah memiliki rancangan yang baik bagi setiap orang percaya, rencana yang penuh damai, penuh harapan di masa depan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Oleh karena itu, keluar dari mental block sangat penting agar seseorang dapat, yang pertama, hidup dalam kekuatan dan bukan ketakutan. Yang kedua, berjalan damai sejahtera bukan kekhawatiran. Yang ketiga, bertindak dengan iman bukan keraguan. Yang keempat, memiliki pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan. Yang kelima, mengelola kelelahan dengan bijaksana. Yang keenam, hidup fokus pada panggilan Tuhan. Yang ketujuh, melepaskan distraksi dan beban yang tidak perlu. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang produktif, maksimal, dan berdampak sesuai dengan tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.